Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kaji kita surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat yang ke-105. Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Inna fi hadha la balaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Fa in tawallaw faqul adantukum ala sawa' wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun. Sampai di situ. Ayat yang lalu menyatakan tentang nanti di hari kiamat, di hari berbangkit, hari yang pasti terjadi, apa yang akan dialami oleh orang-orang yang ingkar, dan apa pula yang akan diterima balasan oleh orang-orang yang yakin dan percaya. Maka kini kita masuk kepada ayat berikutnya, walaqad 105. Dan sungguh katabana, kami telah tulis. Kataba menulis, kami telah menulis fi zabur, di dalam zabur, mim ba'di dzikri, mim ba'di setelah ditulis di az-zikri, di Lauh Mahfuz, annal arda, bahwasanya al-arda, bahwasanya bumi, yarithuha, akan mewarisinya, ibadiyar salihun, hamba-hambaku yang saleh. Inna fi hada, inna sesungguhnya apa yang disebutkan ini, la balagam min la balagam liqaumi abidin, benar-benar balak, benar-benar menjadi petunjuk yang jelas, yang terang bagi orang-orang yang menyembah Allah. Kita pahami dulu dua ayat ko, baru kita sambung. Walaqad, dan sungguh, benar-benar sungguh, lam sungguh, qad sungguh. Maka menjadi maknanya benar-benar sungguh, sabana-bana sungguh. Katabana, kami telah menulis di dalam zabur. Zabur itu bisa artinya kitab-kitab yang Allah turunkan, karena zabara maknanya menulis. Bisa saja kitab khusus yang Allah turunkan kepada hamba Allah yang bernama Nabi Daud alaihi salam.
Sungguh benar-benar kami telah tulis, kami telah tetapkan dan telah kami tulis di kitab-kitab atau dalam kitab Zabur. Mim ba'di dzikri, setelah kami tulis dan kami tetapkan di zikri. Zikri siko maksudnya luah mahfuz. Kami tulis pula setelah kami tulis di luah mahfuz. Zikri namanya. Ana luah mahfuz. Luah mahfuz artinya suatu tempat di alam azali. Alam azali maksudnya segala walun baralun. Sebelum Allah mencipta, mengadakan segala sesuatunya, semuanya sudah ditetapkan, diputuskan, dan telah dituliskan di suatu pembukuan alam. Kalau bahasanya luah itu papan, mahfuz terpelihara, papan yang terpelihara. Tapi bukan itu maksudnya. Di situ terletak, tercantum, tertulis segala sesuatunya yang bakal, yang sedang, yang bakal terjadi sampai kiamat. Tidak ada yang tercecer, yang luput, yang tertinggal. Semuanya sudah ditulis. Dan hanya Allah saja yang tahu dan maha tahu apa yang telah ditetapkan dan apa yang telah ditulisnya tersimpan di luah mahfuz itu. Termasuk nan tertulis itu adalah bahwa bumi akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Bumi di siko maksudnya dua. Yang pertama surga. Maka bernamalah dia surga. Agak mirip dengan surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar, tidak usah kita cari, dengar saja bahwa wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal ardh. Tabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ayat 70 bunyinya begitu. Mereka setelah sampai di surga disambut di pintu gerbang surga dengan ucapan salam para malaikat-malaikat yang mulia. Lalu dikatakan oleh malaikat, sungguh beruntung, berbahagialah kamu semua. Silakan masuk ke dalam surga ini dengan kekal abadi. Sesampai setibanya mereka di dalam surga dan telah ditunjukkan tempat di mana mereka diam, istana-istana, gedung-gedung. Ucapan mereka pertama kali alhamdulillah. Wa qalu alhamdulillah. Mereka mengucapkan segala puji hanya milik Allah. Tak ada ucapan lain. Sebab tak ada yang melebihi ucapan itu. Undi nak ada, Allah nak ada, tak ada. Rancak bana, tak ada rancak bana. Yang adanya alhamdulillah. Yang telah sadaqana, yang telah menepati, memenuhi dan membenarkan apa yang dijanjikannya kepada kami, bahwa siapa yang beramal saleh, beriman beramal saleh, kepadanya akan dimasukkan, diberi ganjaran berupa dimasukkan ke dalam jannah. Sadaqana wa'dahu wa awrathanal arda. Arda siko maknanya bumi, tapi bumi surga. Bumi surga yang telah mewariskan kepada kami al-arda. Al-arda itu surga.
bumi surga, tanah surga, negeri surga, kampung surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Yang kami diperkenankan menempati di mana saja kami suka. Silakan masuk. Cari tempat nan ketujuh tempat nan kesenang. Kau silakan masuk. Anggap serumah sendiri. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, di mana saja kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Dua, maka dalam surah Al-Anbiya tadi telah kami tetapkan dan telah kami tulis ketetapan itu di Zabur, dan jauh sebelum tertulis di Zabur, di Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwariskannya kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Bumi di sini maksudnya surga. Ada juga ulama-ulama lain memahami bukan hanya surga, bumi dunia ya jo. Bumi dunia itu bumi yang kita tampai kini, bahwa akan dibariskan, akan diberi kekuasaan kepada hamba-hamba yang saleh, dan jadilah dunia bumi ini kita tempati di bawah kendali hamba-hamba Allah yang saleh. Maka ulama-ulama memahami sebagainya satu saat nanti bumi itu akan diwarisi langsung oleh pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang saleh. Ada yang mengatakan itulah terjadi bila di zaman Nabi para sahabat. Zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai meluas ke negeri kita mah. Mula-mula sekecil inyok saja di Makkah. Melebar ke Madinah, dari Madinah terus ke Timur Tengah, ke Eropa, ke Afrika, terus ke Asia Tengah, terus ke Indonesia melebar. Iko lah terjadi Allah. Sebagian lain mengatakan tidak, itulah terjadi, nang kata jadi jojo. Suatu saat nanti bumi ko akan dikuasai oleh hamba-hamba Allah yang saleh, yang beriman, yang saleh. Dan itu telah dituliskan ketetapan itu, keputusan itu, dan dicantumkan dalam kitab Zabur. Diturunkan ke Nabi Daud alaihissalam. Tidak. Kitab suci orang Yahudi tidak ada. Cuman Yahudi mengklaim kitab Taurat, Zabur, itu kitab mereka lah diotak-atik, diganti-ganti, dipesong-pesong, dibuang, bahkan diambil yang ketujuh, campaanan tak ketujuh. Karena Taurat kini kok tidak laku leh, lah di larasan keranyak. Nabi Daud Bani Israel jo, Nabi Musa Israel jo, Nabi Isa Israel jo. Beda Bani Israel Yahudi bahagian daripada Bani Israel. Tidak semua Bani Israel Yahudi. Kalau kita runut kata gala Nabi Ishak, Nabi Yakub, Israel. Kemudian anak daripada Israel yang Nabi Yakub ko dua baleh. Maka anak-anak cucu yang dua baleh ko namanya Bani Israel. Di antara yang dua baleh itu ada Nabi Yusuf. Nang kadang ada orang nama Yahuza.
Beko dilajah orang Arab Yahuda. Lalu keturunan Yahudi. Jadi Yahudi salah satu daripada suku yang baleh, cuma populer. Suku yang paling populer. Populer lakunya. Perangainya, wataknya, licik dan galianya itu. Yahudi. Tidak semua Bani Israel Yahudi. Maka kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Bani Israel banyak. Sebab setiap rasul pasti ada kitab suci. Tapi tidak semua nabi punya kitab suci. Nah, nabi yang paling banyak Allah utus salah satunya kepada Bani Israel. Itu maka mereka menjadi gadang lubang hidungnya pongah. Kami adalah bangsa pilihan. Bani Israel itu kan melebar. Dulunya kan di Timur Tengah Palestina. Lalu merantaulah Nabi Yakub ke Mesir, diundang oleh putranya Nabi Yusuf. Pindahlah Israel ke Mesir. Di Mesir Israel ko berkembang biak cucunya ko berkembang biak di Bani Mesir menjadi Bani Israel. Sampai ke zaman Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan membawa pulang balik Bani Israel ke kampung Timur Tengah ke Palestina ko. Aduh le koma baru. Koma baru. Tetapi mereka tidak mau masuk. Sebab ketika itu Palestina atau negeri yang mereka tempati dulu dijajah, dikuasai oleh bangsa asing. Bangsa asing itu bangsa yang perkasa, kuat-kuat. Kata mereka ke Musa, paislah engkau ya Tuhan engkau. Bikolah keluar orang. Kami masuk. Dikurang lahnya di padang pasir 40 tahun di padang tih. Situ sih mereka hidup. Dikurang kau bukan berarti wapaga. Tidak mau keluar. Takui keluar. Maka 40 tahun habis generasi namanya cincong. Lahir generasi baru. Mereka dipimpin oleh Nabi mereka masuk ke Palestina. Masuk ke Palestina setelah sepeninggal Nabi Musa. Baru kembali mereka ke tanah di mana mereka tempati dulu. Palestina dan sekitarnya Kemambia. Terus ke masa-masa seterusnya sampai ke zaman Nabi Zakaria. Nabi Yahya, Zakaria mereka fitnah di benua. Nabi Yahya mereka fitnah jauh di benua. Nabi Isa mereka fitnah jauh disalib, tapi diselamatkan. Itulah penyakit mereka. Itu kampung halaman mereka enggak? Kampung halaman mereka sebenarnya di Babilonia, Irak. Itu tanah janji kan, cuma mereka tidak mau masuk. Aslinya kan di Babylon, Irak, Babil. Nabi Ibrahim kan orang Sinan. Sarah orang Sinan. Tahu Sarah? Tidak tek Sarah. Itu tek Sarah. Sarah wanita tercantik zaman itu, bini Nabi Ibrahim. Anak paman Nabi Ibrahim. Jadi bini Nabi Ibrahim. Itu satu-satunya perempuan yang beriman ke Nabi Ibrahim. Yang kedua Lut, tiga itu yang beriman di Babylon. Babylon penduduk kafir, raja kafir Namrud. Itulah membangkang nama Nabi. Akhirnya Nabi Ibrahim pindah melakukan perjalanan eksodus, perjalanan panjang sampailah ke Palestina, ke Kanaan. Nabi Lut kemenakannya diutus ke Sodom, ke Laut Mati, Yordania. Di situ jadi nabinya. Bernamalah kaum Lut dan ditunggang balikkan. Kemudian Nabi Ibrahim dengan nyonyanya melanjutkan perjalanan ke Mesir. Sesampai di Mesir terjadi tragedi. Rupanya Raja Sinan jatuh hati ke bininya. Panjang ceritanya, akhirnya balik ke negeri Palestina, tepatnya di Kanaan. Di situlah bermukim. Semuanya ke Palestina itu pendatang semuanya. Pendatang.
Karena mereka menolak masuk, akhirnya bumi itu diwariskan kepada kaum muslimin. Di zaman Umar ditaklukkan Yerusalem. Lalu mereka terusir kemana-mana sampai Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua, pemenangnya orang-orang sekutu. Dicarikanlah tempat untuk mereka. Dan kocar-kacir dipinjam lah di tempat. Kalau di situ direlakan oleh orang-orang Arab yang ada di Palestina. Oh, rupanya Belanda minta. Si nak dua nak tiga, bikun mengangkai lah. Amantulah nasib orang pendatang. Lah, selanjutnya tanyakan ke ustaz lain. Tidak nemu dapatkan di bidang. Kepada mereka dikirim nabi-nabi, rasul-rasul. Farikan kadzabtum wa farikan taqtulun. Sebagian nabi mereka dustakan, sebagian lagi dibunuh. Mereka kaum yang terkenal pembunuh nabi. Jangankan kaum muslimin, jangankan orang mukmin, nabi mereka sendiri mereka santuang, mereka bunuh. Nabi mereka sendiri mereka olok-olok. Kitab mereka sendiri mereka kotak-katik, otak-atik, ditukar-tukar. Apalagi Quran. Itulah Quran yang meluruskan kembali kitab-kitab yang telah dikencong-kencongkan sebelumnya. Quran membenarkan kitab yang dulu, meluruskan balik. Nah, di dalam Zabur tertulis itu sebagai menyatakan kepada Israel. Di dalam Zabur lah tertulis, lah ditetapkan bahwa bumi akan Allah wariskan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Bukan umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah yang saleh. Sebelumnya lah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi sebelum ditulis di apa? Di Zabur, kitab pegangan Bani Israel. Sebelumnya di Lauh Mahfuz lah tertulis semua. Lalu nanti tertulis ditetapkan di Lauh Mahfuz itu diturunkan dalam kitab Zabur. Sama dengan Quran. Quran ku pula tertulis di Lauh Mahfuz. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Di Lauh Mahfuz Quran. Dari Lauh Mahfuz diawali turunnya di malam Qadar atau malam Lailatul Qadar. Malam Qadar atau malam Lailatul Qadar. Nah, dulu nama malam Lailatul Qadar. Hampir semua sujud sajadah nak. Sujud sajadah apa sujud tilawah. Dimulai di Lailatul Qadar turunnya, kemudian beransur-ansur turun sepanjang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lalu Nabi Muhammad meninggal. Tetap semua jadi Lauh Mahfuz. Semua tercatat, tertulis di Lauh Mahfuz. Maka makhluk pertama yang Allah ciptakan kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi nun, demi pena. Nun demi pena yang apa yang dituliskannya. Allah ciptakan pena, alat tulis. Tapi bukan berarti pilot atau parker. Disulilah pena itu menulis. Ma'aktub, apa yang akan kutulis ya Allah? Uktubil maqadir, tulis semua ketentuan-ketentuan, takdir-takdir, ketetapan-ketetapan, keputusan yang berlaku semuanya di alam sampai kiamat. Tulis semua. Tidak ada yang tercici ya. Saya menulis, jangan kaji sana sakit kepala wale. Sakit kepala wale. Termasuk yang ditulis itu bahwa bumi akan diwariskan
penguasaan pengelolaannya kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Tetengkok. Bumi nama ada yang mengecekkan surga. Dan memang surga itu untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Itulah pasti. Untuk hamba-hamba Allah yang saleh lah pasti. Ada yang memahami ndak bumi kini. Bumi kini lah pernah terjadi Allah. Kata jadi mungkin kita jadi. Sebelum kiamat nanti kan bumi dikuasai kembali. Turun Nabi Isa dan seterusnya. Ada yang memahami kedua-duanya. Baik bumi yang kita tempati di dunia ataupun bumi akhir, bumi surga. Itu tongkat dan kayu jadi tanaman. Nah, itulah nan tertulis. Bila aku tidak tahu bila. Nah, jadi kita berjuang, berusaha. Capeknya bumi dikuasai oleh orang saleh, kok kiamat negeri. Bangin kiamat. Suatu saat nanti bumi itu dikuasai oleh orang-orang yang saleh. Aman, diperintah oleh orang yang adil. Semua yang minum-minum, kandiak-kandiak, segala macam dibunuh, tinggallah aman-aman saya. Itu petanda sedikit lagi kiamat. Halo? Dan sungguh telah kami tetapkan atau kami tulis dalam kitab Zabur min ba'di, setelah kami tulis, setelah kami tetapkan di Lauh Mahfuz, zikri namanya, di Lauh Mahfuz, annal arda, bahwasanya bumi, yarithuha, akan mewarisinya bumi itu, ibadiah, hamba-hambaku yang salih, hamba-hambaku yang salih. Ayat 1, ayat 105. Syahadu hamba-hamba yang saleh, banyak ulama memahami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annal murada bil ibadis salihin umat Muhammad. Yang dimaksud hamba-hamba yang saleh adalah umat Muhammad. Inna fi hada sesungguhnya fi hada, pada ini yang disebutkan, ya, di situ terjemahannya sesungguhnya apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini samalah. Sesungguhnya ini, pada ini, dalam hal ini yang disebutkan itu berita-berita berupa janji-janji dan ancaman-ancaman, peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk dan berbagai macamnya. Ini adalah la balaghan liqaumin abidin, sebenar-benar berupa suatu peringatan, tuntunan dan petunjuk yang lengkap lah sampai kepada puncaknya, balagh sampai ke puncaknya. Puncak peringatan, puncak tuntunan, puncak bimbingan, ya. Puncak petunjuk. Balagh itulah sampai. Terkena balagh, balik lah sampai. Di Urawak balik kau bertukar dengan balia, lah balia. Lah balia kan. Balik yang sudah sampai, bulugh sampai, bulughul maram, sampai kepada tujuan yang dimaksud. Muballigh yang menyampaikan, tabligh penyampaian. Balagh sampai sesampai-sampainya. Nah, kalau begitu, inna fi hada, sesungguhnya di dalam hal ini berupa peringatan-peringatan, janji-janji dan ancaman-ancaman, nasihat-nasihat dan teguran-teguran dan seterusnya. Iku sabana mana la balaghan,
peringatan, petunjuk, nasihat, bimbingan, arahan adalah sampai kepada puncaknya. Penjelasannya, keterangannya, bukti-buktinya lah sampai sesampai-sampainya la balagh. Dan itu pun lah disampaikan oleh Rasul. Rasul tersebut al-balaghul mubin. Rasul menyampaikan sesampai-sampainya, seterang-terangnya, sejelas-jelasnya al-balaghul mubin. Liqaumin abidin, untuk kaum yang abid, kaum yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan kaum yang betul-betul meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan dan tidak mau mengikuti ajakan setan. Namanya abid. Atalinya kateh, balik kateh, adu sesungguhnya dalam hal ini, fi hada, fi pada, fi dalam, hada ini apa? Ini berita, ini penyampaian, ini keterangan, ini penjelasan, ini zikir. Ini semuanya bagi kaum yang abidin, bagi kaum yang abidin, kaum yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, taat tunduk kepada Allah, itu bagi mereka kulah sampai sesampai-sampainya petunjuk itu. Jalih sejalih-jalihnya, tarang satarang-tarang. Memang la balagh. Nah itu bagi siapa? Abidin. Bagi kita, ya bagi kita kalau kita yang baca. Tapi kan tidak semua yang baca Quran lo mengerti. Kan tidak semua orang yang baca Quran mengerti apa yang dibacanya. Kan tidak semua orang yang hafal Quran paham dengan apa yang dihafalnya. Itu menunjukkan tentu saja lah sampai sesampai-sampainya, tarang satarang-tarangnya, jalih sejalih-jalihnya bagi siapa? Bagi kaum yang memahami, hamba-hamba Allah yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, yang memahami, yang mengilmui. Orang yang kerja baca Quran sih tidak sampai lah dah. Bukan tidak palo tu, kadang palo, apalagi apa? Cuma lu sampai ke nyoleh. Karena nyo asyik membaca, asyik menghafal. Tapi belum tentu apa yang dihafalnya nyo lah sampai kepadanya penjelasan. Sebabnya tidak mengerti. Nyo tidak mengerti, nyo tidak mempelajari. Kecuali mereka mempelajari, kecuali mereka menghayati, kecuali mereka mendalami. Guru. Itu bedanya. Itu bedanya. Ada salah seorang ustaz ulama yang kondang tanpa muzabi namanya di negara Sumatera Barat. Kecemasan beliau, dicemas beliau itu kalau muzabiin ustaznya, biko ibu pergi ke tempatnya. Salah satu yang dicemaskan, orang asyik menghafal Quran tapi tidak asyik menggali isinya saja. Asyik membaca, asyik menghafal dan banyak berdiri rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok tahfiz, tapi siapa kiranya akan mendalami fikih, yang akan mendalami tafsir, yang akan mendalami akidah, tauhid, sejarah? Karena semuanya asyik menghafal tanpa bahkan mendengar orang pun tidak mau, karena hanya memfokus menghafal. Sehingga kalau ada orang yang menerangkan isi Al-Qurannya tidak mendengarnya, asyik apa? Aku kecemasan beliau. Ya, kalau mau membaca postingan itu untuk di guru wak itu yo guru wak nyampein kan yo kan senang hati orang yang lain, sebab kita tidak peduli kepada isinya. Itu bukan mencayahkan, mencemeh, merendahkan para penghafal, enggak. Jangan salah paham, enggak. Tapi kalau itu saya fokus ke situ,
dan tidak mau mendalami, mengerti, memahami, mempelajari, ya, tidak alun sampai kepada nyolai, alun balagh lah, belum balagh, alun sampai sesampai-sampainya petunjuk tuntunan Al-Quran, alun sampainya kepada hudan nyolai itu. Dia ajarkan kita kepada orang baca Quran, tingkatkan kepada mempelajari, memahami Al-Quran. Bagi yang penghafal Quran, dia tidak ada waktu untuk memahami, mempelajari. Dengar orang ketika menerangkan Al-Quran, jangan lari loh. Tapi ada jam itu, orang ceramahnya lari ke sudui atau manduk ke tampiknya untuk mengulang hafalan. Padahal waktu itu nak ada dino sebenarnya untuk membaca, menganalisa, mempelajari, membuka-buka kitab. Akhirnya ko lah ada orang menerangkan dengar lah agak setengah jam, 1 jam. Sebab kalau nyala buka-buka nanti habis lari kan. Itu yang perlu dipahami. Nah, balik kita ke Jepangkah. La balaghan liqaumin abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma dan tidaklah arsalnaka, arsala mengutus kami ka engkau ya Muhammad. Jadi tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad. Wa ma dan tidaklah arsala mengutus na kami engkau itu Muhammad. Maka jadilah artinya dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad illa melainkan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Ada yang memperketik makna alamku, ada yang memperluas. Yang memperketik alamnya alam manusia, yang memperluas semua isi alam, bahkan bagi tumbuh-tumbuhan, bagi hewan, bagi makhluk-makhluk lain rahmat. Kenapa begitu? Sampai-sampai kita kalau ingin berburu, diajaran cara berburu. Kalau melihara binatang, diajaran cara melihara binatang. Kalau bataranak, diajaran cara bataranak. Kalau merah susu, diajarkan cara memerah susu binatang. Ingin mendabiah, ingin memakan, ingin menyetap, diajarlah caranya rahmat. Itu makanya para binatang-binatang itu berterima kasih kepada guru-guru. Sebab guru-guru lah yang menyambung lidah Nabi. Halo? Yang menyambung lidah Nabi kan guru kan? Nabi kalau meninggal, guru, para ulama. Melalui ulama, melalui guru lah. Siapa yang berguru, siapa yang belajar, siapa yang mendengar, siapa yang menyimak, tahu mengertinya. Ba'a mestinya kita memperlakukan alam sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hewan-hewan, burung-burung, serangga-serangga, ikan-ikan berdoa kepada Allah untuk para guru. Setiap guru itu menempuh jalan, jalan-jalan ini lewatinya berdoa kepada Allah. Kayu-kayu, pohon-pohon, serangga, apa? Berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni sang guru, memberi rahmat, meninggikan, mengangkat derajat. Karena gurulah yang mengajari orang-orang bagaimana mestinya memperlakukan alam. Kenapa sampai ikan bagai sebut guru tak ada masuk ke lahui? Ikan cakap tu diilhami oleh Allah. Diilhami oleh Allah karena dengan guru mengajar, orang mengerti lo cara menekuk ikan, bahawa memperlakukan ikan. Kalau tangkap dia bias sekali, jangan digoyong-goyongan. Itu kan contoh. Tahu digoyong-goyong? Orang Kamang tahu tu.
Orang Pauah tahu? Orang Pauah. Mis Kampuang. Kami dulu kalau lah musim-musim hujan kuah bandar bahaya. Bujang-bujang matah, bujang-bujang tangguang bercari antiang pucuk batuang, pucuk cumana, bebek papeh. Dapek puyu, dapek bujaya, kadang-kadang rutiang, kadang-kadang limbek, kadang balui. Dapek ku batu. Sampai pulang sanjo nan balui ngeleong-ngeleong siko. Ikan ngeleong-ngeleong siko. Kebanggaan. Men ani anya, men zalimi. Bawa ke itu orang ko nak tahu. Karena nyo ndak mau tahu. Ruponya secara tidak langsung nolah menganiaya balui, menganiaya puyu, menganiaya Abu Jaya. Abu Jaya. Sabanan kan sudah biar. Balas sekali, nak gion lah. Cuma di kami sesuatu menjadi kebanggaan lo balui ngeleng-ngeleng suko. Mau sampai kini balas caro no. Sabuk balui nama papeh dulu lah mati. Kasihan mau minta maaf. Anak bini nogel lah tak dosa oleh. Susah. Tapi menyasar pak. Tak bayang-bayang di rumpui sarui di rumpui. Begiong-giong tak bayang-bayang. Tak bayang-bayang. Mau mapih. Mapih bandar tu. Dulu mapih tak mau dia mapih kini tangkainya senti ancak. Dulu dapat serantiang batuang lah. KBM na nilon. Cari nasi digiliang je kuni. Dah kuniang je. Ikan berterima kasih kepada guru. Guru mengajar orang begini cara memperlakukan hewan, binatang, serangga, ikan. Maka ikan cakap Allah beri ilham untuk menuakan guru-guru. Itu hebat guru. Tapi guru sebenarnya guru yang berilmu, guru yang alim yang mengajari orang bagaimana begini. Guru sebenarnya guru. Itulah kelebihan muallim. Muallim ko untuk muallim para alam ko semuanya terima kasih. Terima kasih. Kira-kira itu. Karena Imam Ahmad itu diutus sebagai rahman. Di mana orang tahu bahasa Nabi itu rahmat melalui mulut guru-guru, mulut orang alim, mulut muallim yang mengajar. Alangkah mulianya seorang guru. Dan tidak ada pekerjaan yang mulia melebihi pekerjaan guru. Makanya guru tak boleh rajak pergi parang. Ini guru. Tak boleh gawang ditinggalnya. Ini guru. Bukan anak-anak setiap malam kan anak pergi yang bawa mengaji. Soto-soto, reproduksi laki-laki. Cengkerama ada teoto. Ada orang bertanya, kamu akan nyambuang? Nyambuang kasinan. Bagaimana ada kalian jadi gurunya? Jadi guru ke lah. Siapa guru kalau orang tak buang tumbuhnya. Guru kalau dibuang orang, tumbuhnya. Di mana tampaknya dibuang. Buanglah guru, tumbuh. Kalau sebenarnya guru. Tidak sebab guru nak ada buang noh. Membuang-buang guru jangan lah. Awak nak rugi. Sebab guru ko sama batang ubi awak. Di mai campaan tumbuhnya. Kadang-kadang lo buah ni tepik campaan. Guru ko kecek ekonomi ko cobalah makin tembak, makin tendang, makin melampuan kata itu. Coba gitu. Jadi kecek anak bangko ndak ada kalian ingin jadi gurunya. Guru habis. Kalian kini ko kan gurunya. Guru. Jadi nalailah tapi jadi guru ko perlu. Sebab guru ko nak ada tempat dan nak buangnya pegunung tulang. Bahkan jangan kalian menjadi rendah jadi guru MNDA, jadi guru ngaji itu mulia sangat. Jadi guru SD sangat mulia. Tahu orang A, B, C, D.
Tahu orang di ABCD di mana? Ndak di profesor, ndak di doktor, di guru SD. Ini Bapak Budi. Budi punya ibu, ini Ibu Budi. Gitu dulu. Sekarang 70-an. Di mana, Pak? Guru. Maja tulisan halus kasar. Di sekolah kami namanya Ibu Nur Jannah namanya. Kasih tekanan Bu Nur Jannah. Orang Ampuah. Halus kasar. Masih terbayang tak? Dari buku itu. Kan guru tuh. Kalaulah guru begitu hebat jasanya, pengabdiannya, apalagi Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad. Beliau rahmatan. Nama suratnya surat Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya ko ada 6 balih nama Nabi disebut. Salah satunya disebut itulah engkau diutus ya Muhammad tidak kalah pentingnya, tidak kalah daripada nabi-nabi engkau rahmat lil alamin. Kalau nabi-nabi rasul lain ke kaumnya sendiri-sendiri. Karang kampung sendiri-sendiri. Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Tidak ada ke Indonesia. Tapi Nabi Muhammad untuk jin bagai. Rahmatan lil alamin. Cuman kadang-kadang rahmatan itu tidak tersentuh, tidak terasa di orang rahmat. Karena gara-gara tukang sampaian, ada tukang sampai ko marah-marah menyampaikan, ada berang-berang, ada tukang sampai ko bangi-bangi menyala-nyala orang sih, menarakuan orang, menyasian orang. Jadi kadang-kadang tidak jadi rahmat lah. Karena nanti orang yang menyampaikan naraku bodoso, sase tidak terima, tidak boleh bergaul, haram. Jadi anu saya orang ini dia ko, tidak jadi rahmat jadi nagamu tu menjadi aku salah sih kami salah menakui, jauh sari bana agama yang kumahnya. Sehingga berdakwah itu pun adalah seninya, adalah kiatnya. Namanya bijaksana kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi Musa si Allah aja cara berdakwah. Faqula lahu qawlan layna. Musa pailah ka Firaun yo saudara engkau Bani Harun tapi mengecekkannya lemah lambuitnya rajul. Orang bagak baladiang tu. Kau dan lainnya ketik yang halus lembut. Jamu buranga-buranga itu abihangnya. Memburanga-buranga ke Fir'aun lalu dinya. Abihnya. Aku nang kadang-kadang agama itu sebagai rahmat tidak jadi rahmat jadinya. Islam sebagai rahmat tidak jadi rahmat. Nabi Muhammad jam begitu manusia terbaik. Tidak ada di hati beliau tidak terbaik jadinya. Karena tukang sambung lidah beliau kadang-kadang menampilkan Islam itu tidak rahmat lah. Beringas. Menampilkan Islam itu keras. Islam itu penghalang pahambek. Islam itu menghambat kemajuan. Bertentangan dengan sains, bertentangan dengan teknologi, bertentangan dengan modern kini. Sehingga tak boleh sesedolahnya. Kau seketik kurang kapi, kau tersabuh, kau nak boleh. Lihat, tidak jadi rahmatan. Padahal rahmatan lillah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Amin. Gitu. Salah elok kita menyampaikan masih salah itu dong. Lalamu kita menyampaikan masih ada juga anak ketujuh. Ini betul lah, nyampaikan suka tu, ada orang suka, ada orang tidak. Nyanyiannya awak begini orang, kancana kajiwa cepetnya orang. Tidak ada ulang melihat lupa kami, jadi kamari ini.
Yang penting sampaian. Sampaian. Ambo saya mau ulang gaji benda. Itu gitu saya gaji ulangnya. Lagi jangan tu ulang biarlah. Jadi nyaleh apa gaji dia pulang. Kalau panik lah sendu kan itu sudah. Panik lah sendu. Ya sudahlah segitu ilmu wak, segitu kepandaian. Selama 30 tahun lebih menyampaikan segitu kepandaian dulu. Itu contoh. Jadi balik-balik ke Jepang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan lupa Nabi Muhammad tu nak pemberang, indak pembangi, indak pamburanga, ndak pernah menyalahkan. Ndak pernah menyalahkan. Ndak pernah beliau menyalahkan siana beliau ndak pernah menyalahkan. Dan ndak pernah membantah. Itu sejarah beliau, coba. Paling-paling yang beliau mengecekkan alangkah baiknya begini. Kami baru tak gitu. Kami nama Muhammad, jadi sudah. Kalau ambo nama Muhammad. Alhamdulillah kang, ndak nabi. Encik Muhammad nabi, encik Muhammad Hamdi berbeda tu. Jauh beda. Jangan diminta lembun model Nabi Muhammad, tapi berusaha mengikuti ajaran Muhammad lagi. Berusaha lagi kan. Itu. Nah, qul katakan ya Muhammad. Kau perintah khusus kepada ulama? Perintah khusus ke Nabi Muhammad, qul katakan ya Muhammad, innama sesungguhnya hanya saja, tidak lain tidak bukan, itu namanya innama. Sesungguhnya hanya saja atau tidak lain tidak bukan, innama yuha, diwahyukan ilayya kepadaku. Kasih dikecekkan ke orang musyrikin. Katakan kepada mereka yang musyrikin dan kafirin ko ya Muhammad, lebih khusus kepada orang Makkah, orang Quraisy Makkah, katakan hanya saja sesungguhnya tidak lain tidak bukan, diwahyukan ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa isi wahyunya? Bahwasanya ilahukum, ilah Tuhan kamu yang berhak disembah. Ilah ku artinya yang disembah, ma'bud. Ilahukum, ilah maknanya ma'bud, yang disembah. Berarti Tuhan kamu yang berhak disembah hanyalah ilahu wahid, Tuhan yang satu, satu-satunya dia yang berhak disembah. Katakan kepada orang musyrikin, yang berhak disembah satu, yang Tuhan banyak, sambuh di tanah Makassar 360 patuang-patuang berdiri, dari batu lagi, dari kayu lagi, dari ameh lagi, dari perak lagi, dari makanan lagi, jauh ditak pariknya mereka makan korma lagi itu. Kau ingin ibu mencari ya? Coba buka di internet, di YouTube, dewa-dewa orang Hindu di India. Bukalah. Ada namanya Mahwawau, ada nama mangko-mangko kajabi, ada nama cik jawi ko di lepong-lepong ke badan. Ada nanu rahmat telanjang, nama telanjang ko dan keknya di Tuhan. Telanjang laki-laki itu telanjang jadi Tuhan. Nah, mangko orang kanyo. Ada nama rangka-rangka. Aco balian pangana kita ke zaman jahiliyah, zaman Nabi. Kita Allah kepada Nabi, katakan kepada mereka nama itu. Kikirwa tantang nak kau. Tentang kau tak? Katakan Muhammad kepada orang nama dia itu, yang berhak disembahnya lah satu. Kira-kira kecil orang tu. Ilakaknya kelai.
Sebut Cina mancik ke jadi Tuhan. Gajah jadi Tuhan, karo jadi Tuhan, Anoman namanya. Macam-macam. Aku nak pergi ke negara Iwak di seberang Pulau Jawa, Solo itu. Cuma di situ lagi bersih, lagi berasiah, berbudaya. Cuma di India enggak. Awak di candu mencari-cari aneh-aneh kah? Carilah. Termasuk mandi di Sungai Gangga. Sungai Gangga kan sungai terkotor di dunia, tapi mandi di sana. Asal bahaya itu. Pembakaran mai pun berbuang ke sini lah. Kabau. Ini. Itu air suci namanya. Kalau Rasulullah cari-carilah, jangan mencari ambo cari itu. Banyak sembahannya. Besok bertemu hari kami, laporan kamu boleh. Aneh lah kurang. Aneh. Katakan, telah diwahyukan kepadaku ilah hukum yang berhak kamu sembah itu cuma satu ilahu wa. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah wahdah, tiada yang berhak sembah kecuali Allah saja wahdah, dijawab oleh Allah, sadaqta, benar engkau, la ilaha illa wahdi. Itu jawapan Allah. Ada 5 ucapan yang jawab Allah. Simak di. Jadi ya. La ilaha illallahu wallahu akbar. Dijawab oleh Allah, sadaqta. Memang tiada yang berhak sembah melainkan aku, kata Allah. Aku yang lebih besar, akbar. La ilaha illallah wahdah. Dijawab oleh Allah, sadaqta, benar engkau. Tiada yang berhak disembah illa wahdi, kecuali aku saja satu-satunya. Beralih. La ilaha illallah la syarikalah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Jawapan Allah, sadaqta, benar. Tiada sekutu bagiku. Lalu kita baca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Dijawab, sadaqta, benar engkau. Memang tiada yang berhak disembah melainkan aku, bahwa segala puji, segala kekuasaan, segala puji hanya milikku. Yang kelima, la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Dijawab oleh Allah, sadaqta, benar. Tiada yang berhak disembah melainkan aku, tiada kekuatan, tiada daya upaya kecuali milikku. 5 ucapan. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku. La ilaha illallah wala haula wala. Jawapannya sama, sadaqta. Sadaqta. Itu tercantum dalam hadis sahih. Naknya membaca itu lembek-lembek, jangan kencang-kencang, nikmati membaca. La ilaha illallah wallahu akbar. Dijawab oleh Allah tu. Jawapan Allah, sadaqta. Ulanglah balik. Belakangnya mereka wahdah. Ulanglah balik. Belakangnya la syarikalah. Ulanglah balik. Lahul mulku. Ulanglah balik, la haula wala. Sama dengan Fatihah. Fatihah dijawab Allah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani abdi. Aku dipuji hambaku. Ar-Rahmanir Rahim. Dijawab oleh Allah. Asna alayya abdi. Aku disanjung-sanjung hambaku. Malik yaumiddin. Dijawab oleh Allah. Majjadani abdi. Aku diagung-agungkan, dimuliakan hambaku. Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada baini wa baina abdi.
inilah paruan antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang diminta. Mintalah. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, ini untuk hambaku. Dijawab oleh Allah. Jadi zikir-zikir kita dijawab oleh Allah. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka bahwa Tuhan yang berhak kamu sembah hanyalah satu. Sehingga ketika kita membaca la ilaha illallah dijawab oleh Allah, memang aku Tuhanmu, aku yang berhak disembah. Gitu. Itu jawabannya. Bahkan siapa yang mengambil perjanjian kau pagi sore, nanti di akhirat Allah perjanjian itu Allah kabulkan. Dulu pernah membagian tulisannya, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahad. Inni ahdu ilaika fi hadhihi dunya. Seterusnya. Aku namanya ahdu, perjanjian. Kita harus memang memperbarui perjanjian kita pagi dan sore kepada Allah. Nah, balik kita ke Jepengkah. Kali sampai habis. Fahal antum muslimun? Fahal antum muslimun, ayat 108 ya. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Fahal, maka apakah antum, kamu. Kau kan tanya kok. Hal itu kan apakah? Hal itu apakah dan adakah? Tapi tanya siko maknanya perintah. Bantuannya tanya. Maka apakah kamu orang-orang yang muslim? Orang-orang muslim, orang-orang sadri kepadanya. Bunyinya tanya, tapi isinya isi perintah, serahkanlah diri kamu kepadanya. Islamlah. Jangan menyembah, jangan beribadah kepada selain dia. Kepadanya sajalah kamu menyembah. Jadi fahal antum muslimun maknanya pertanyaan, tetapi yang dimaksud perintah. Bunyinya kalau terjemahnya maka apakah kamu telah berserah diri kepada Allah, maka maksudnya lah serahkan dirimu kepada Allah, sembah dia karena dialah satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi. Istifham wa ma'nahu al-amr. Tunduk dan patuhlah kepadanya. Taatlah, mengabdilah, memintalah, memohonlah kepadanya. Kan? Sebab itu yang diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan kepadaku atau kepada Nabi Muhammad? Ilahukum ilahu wahid. Ilah, apa makna ilah? Yang disembah, ma'bud. Berarti Tuhan yang kamu sembah hanyalah satu, ilahu wahid, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, serahkan dirimu, sembahlah Tuhanmu itu, jangan sembah yang lain. Itu titah. Itu yang diperintahkan kepadaku, kata Nabi Muhammad. Dan beliau diperintah mengecekkan itu kepada kaum musyrikin Makkah. Sampai ke India aku suka ya. Kenapa? Orang-orang Makkah ketika itu mereka jelas menyembah-nyembah sesuatu selain Allah. Bahkan tawaf gaya di sekeliling Ka'bah telanjang. Produksi, nak kaki dia produksi. Tutup sana perlu. Tepat tak buat sorak-sorak. Sorak. Sekeliling Ka'bah. Ya tawaf je namanya tu. Sebab mereka kau haji sak siswa. Cuma haji adalah menyimpang. Orang berhaji kan bukan Nabi Muhammad saja, sejak Nabi Ibrahim, bahkan jauh sebelum Nabi Ibrahim haji. Nabi-nabi semuanya berhaji. Bahkan ada jalur sampai lalu para nabi-nabi berhaji. Dan di Mina ada Masjid Khaif sampai salat para nabi-nabi ketika berhaji. Tiba di zaman jahiliyah
sebelum Nabi diutus, dah jauh menyeleweng dan menyimpang. Tawah je, sangi je. Tapi caranya begitu. Dulu ketika musim haji, mereka tidak mau masuk pintu rumah, ke belakang masuk. Itu kebiasaan-kebiasaan haji menyimpang diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuklah di kecintaan mereka ke Ka'bah. Kamayo mereka merantau, kamayo mereka mengembara, dibawa oleh-oleh pulang, dirajuan di muka Ka'bah. Kamayo mereka pergi aman dalam jalan, sebab orang tahu ikut orang-orang Arab yang menjaga Ka'bah. Katakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash alaih falyabudu alladhi at'amahum min ju' wa amana, memberikan keamanan lantaran Ka'bah di negeri mereka aman. Iko orang Quraisy kemah Ka'bah di sini sehingga tidak digaduh-gaduh. Dari Yaman sampai ke Eropah tidak digaduh-gaduh. Sebab orang tahu kok aman. Dalam perjalanan itu ana nampak mereka bawa pulang. Dirajak ni Ka'bah. Ani sambah orang bawa lor jangan Ka'bah. Lama-lama disambahlah. Itu asal muasal patung-patung di Ka'bah. Katakan kepada mereka kaum Muhammad, ilahukum, sembahlah Tuhanmu itu, sembah tu. Itu kejiwa. Arilah sanjo. Sekian kaji kita. Semoga berfaedah. Siapa ingin pergi ke Turki, pergilah ke Turki. Orang Turki dari belakang. Orang travel Turki dari belakang. Pergi ke umrah langsung ke Turki dari belakang. Tanya ke beliau, baca rope ke Turki. Kalau KPA, iya umrah. Umrah lewat Turki. Sudah umrah pergi ke Turki, pulang balik. Kalau mau sampai di mana? Sekian saja kajian kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat.